Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak kami semua, sebelum Bapak mengawali pemberian motivasi dan persiapan pembelajaran di tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2020-2021, malah kita bersama-sama merangkapkan tangan, manjatkan nama Kara Gata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Halo, apa kabar semuanya anak-anak kami kelas 12? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, rasanya sudah lama ya kita tidak jumpa kembali di dalam kelas, dan saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, tahun pelajaran tahun 2020-2021. Tentu harusnya dengan semangat yang luar biasa. Pada kali ini kita walaupun tidak bisa berjumpa langsung dengan kalian semuanya yang ada di rumah, tetapi Bapak berharap walaupun kita masih dalam sistem belajar secara daring atau secara online, tidak menjadikan suatu permasalahan bagi kalian semua. Namun saya ingin berharap kalian tetap memiliki motivasi dalam diri untuk terus berusaha semangat dalam belajar walaupun kondisi yang sangat sulit seperti ini. Nah, ini adalah suatu tantangan ya. Ini adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi. Pada era saat ini tidak hanya negara Indonesia saja yang mengalami kesulitan atau mengalami suatu permasalahan mengenai pandemi COVID-19 ini, tetapi seluruh dunia. Lalu bagaimana kita sebagai seorang pelajar? Apakah kita menyerah? Ya, hanya tidur-tiduran aja di kamar. Sedangkan kita tahun ajaran baru ini sudah mau mulai. Khususnya kalian yang kelas 12. Tentu dilihat dari segi waktu. Proses kegiatan belajar mengajar di SMK Dharma Loka tentunya sangat singkat. Oleh karena itu, kalian semua harus memiliki motivasi dalam diri. Ya. Motivasi itu ada dua, motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar. Nah, sekarang Bapak memberikan motivasi dari luar, istilahnya dari saya kepada kalian semua. Namun motivasi tidak cukup hanya itu muncul dari luar. Tentu motivasi dalam diri ini sangat penting, yang harus kalian coba untuk keluarkan. Semangat yang ada dalam diri kalian harus munculkan. Pak, sekarang ini belajar sulit, nah harus pakai kota lah ya, saya pengennya di sekolah. Tetapi ingat, ini bukan maunya dari Bapak dan bukan maunya dari sekolah. Bapak pengen kita berjumpa, bisa berinteraksi langsung ya, bisa jumpa, tanya jawab langsung, tetapi kita tidak bisa saat ini. Nah, apakah kita menyerah saat ini? Nah, Bapak berharap kalian punya motivasi. Di dalam kesulitan itu pasti ada jalan keluar ya. Oleh karena itu, Bapak sangat berharap walaupun kondisinya kita belajar daring, harus memerlukan kuota dan lain sebagainya, tapi kita tetap semangat ya. Bagaimanapun kondisinya kita harus tetap semangat, karena dengan kondisi-kondisi seperti ini
pasti akan ada hikmahnya yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ya. Jadi yang sebelumnya kita tidak pernah belajar untuk buka YouTube misalnya, akhirnya belajar buka YouTube. Bapak Ibu guru juga yang sebelumnya mungkin tidak kepikiran untuk membuat video seperti ini, dan kita harus berjuang, harus berusaha untuk membuat video supaya materi-materi Bapak juga tersampaikan ke kalian. Nah, di tahun pembelajaran baru ini, tahun ajaran baru ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang. Bapak juga memotivasi diri Bapak juga, Nanda juga memotivasi diri kalian juga semua. Ya, walaupun kondisinya seperti apapun, kita akan coba. Ya. Dan pada pembelajaran agama Buddha ini, kita akan tetap daring, dan materi-materi Bapak akan saya sampaikan secara PowerPoint, nanti memakai aplikasi PowerPoint, dan kalian bisa membaca di rumah, bisa mempelajari di rumah setelah Bapak menjelaskan. Kemudian jika kalian semua nantinya ada pertanyaan, boleh disampaikan secara WA atau secara SMS, atau mungkin dengan cara yang lain, tertulis juga boleh, difoto juga boleh. Nah, di dalam Google Classroom itu kan ada kalian bisa memberikan komentar, ada pertanyaan ya. Tetapi kalau mungkin di situ nanti tidak bisa dijawab langsung pada hari ini misalnya, itu Bapak akan catat ya, akan Bapak catat, kemudian nanti akan Bapak jawab minggu depannya atau kapan gitu. Nah, karena pembelajaran daring ini kan akan terus menerus. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi yang sulit ini, Bapak sangat berharap kalian semua harus punya motivasi untuk tetap semangat belajar. Karena tantangan ke depan tidak istilahnya kita sangat harus memiliki skill, harus memiliki keterampilan. Itu yang paling sangat dibutuhkan nanti ke depan, terutama di dunia usaha. Tidak hanya sekedar menulis saja. Misalnya kalian ini jurusannya akuntansi, ya. Tidak hanya sekarang ini akuntansi itu akan menggunakan hanya tulis tangan, tetapi sekarang sudah banyak muncul aplikasi-aplikasi di dalam mengolah data akuntansi. Inilah perkembangan zaman. Di bidang manapun, lama-kelamaan juga akan menggerus tenaga kerja manusia dan akan memakai teknologi. Oleh karena itu, di pertemuan kali ini, Bapak berharap mengajak kalian semua untuk tetap semangat ya, mencoba belajar dan belajar melalui perkembangan IT, melalui perkembangan teknologi. Nah, kalau kalian jurusannya saat ini pemasaran, bagaimana bisnis memasarkan suatu produk, bagaimana memberikan penjelasan mengenai produk itu secara online ya, secara online kepada konsumen. Bagaimana? Sekarang udah canggih. Saya mau pesan apapun bisa hari ini langsung datang di rumah saya gitu ya. Dan Anda harus pikirkan ke depan, terutama di jurusan yang pemasaran. Perkembangan ilmunya itu terus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin tahun ini menggunakan seperti ini, tahun depan udah lain. Ya, tahun kedepannya juga sudah berubah lain, terus seperti itu. Kalau kita tidak pernah update, kita tidak pernah belajar, maka akan semakin ketinggalan dan akan tergerus oleh teknologi itu sendiri. Untuk selanjutnya, anak-anak kami kelas 12, Bapak akan menjelaskan gambaran materi semester ganjil untuk kelas 12 yang akan kita pelajari bersama-sama di semester ini. Mohon untuk diperhatikan. Untuk yang pertama di bab 1, kita akan membahas alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Di dalam bab ini kita akan membahas
asal mula terbentuknya alam semesta dan asal mula munculnya manusia. Dan juga akan membahas bagaimana kehancuran alam semesta beserta isinya. Di dalam bab 2 untuk selanjutnya kita akan membahas masalah alam kehidupan. Di dalam agama Buddha akan kita pelajari bagaimana sih keadaan alam kehidupan di dalam agama Buddha. Apakah memang ada hanya alam surga, alam neraka, atau alam kematian? Hanya 3 alam itu. Tetapi sesungguhnya di dalam agama Buddha kita akan membahas yaitu tentang 31 alam kehidupan yang akan dibagi menjadi 3, yaitu alam Kamaloka, Rupaloka, dan Arupaloka, yang total secara keseluruhan nanti itu ada 31 alam kehidupan yang kita akan kupas tuntas di sana. Untuk selanjutnya di bab ketiga, kita akan membahas masalah meditasi pandangan terang. Nah, di sini anak-anakku semua, kita akan belajar lebih tinggi ya materinya, karena di sini membahas tentang latihan batin. Ya, pandangan yang terang ini bagaimana sih? Apa hubungannya sih pandangan terang dengan meditasi? Lalu meditasi itu apa? Nah, Bapak dan kalian semua akan membahasnya nanti di bab ketiga secara dalam. Nah, meditasi dalam agama Buddha itu tentu luas sekali ya. Kita akan belajar pengertiannya, akan belajar macam-macamnya, kemudian ada juga belajar objek-objek yang akan dipakai saat melakukan meditasi. Tentu sangat luas di sini untuk kita pelajari bersama. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu bab 4. Di sini kita lebih sedikit berkurang untuk membahas teori. Karena di sini kalau kita lihat judulnya aja yaitu praktek hidup penuh kesadaran. Nah, di sini sudah meditasinya itu lebih tinggi lagi. Ya, yaitu praktek. Jadi kita tidak hanya membaca saja dari buku. Nah, nanti Bapak akan ajak kalian untuk latihan meditasi, ya, akan mempraktekkan meditasi yang di sini dibahas tentang hidup penuh kesadaran. Nah, kalau kita lihat dari judulnya saja, yaitu hidup penuh kesadaran, berarti kita akan belajar, ya. Praktek kesadaran itu dari mana sih? Ya, saat kita bangun tidur aja itu sudah bisa kita untuk praktek hidup berkesadaran. Dari berjalan ke kamar mandi, ya, dari kamar mandi setelah itu kembali ke kamar berapa langkah, kemudian kita makan itu berapa sendok, berapa kali mengunyah. Nah, jadi kalau kita mau praktekkan sangat tinggi dan memang akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita latihan untuk terus berkesadaran. Oke, anak-anak Bapak semuanya sudah memperhatikan dengan baik gambaran paparan materi yang akan kita pelajari di kelas 12 ini, dan semoga ketika sudah mengetahui paparan materi tadi, kalian semua bisa baca sendiri di rumah, atau mungkin boleh mencari informasi-informasi mengenai materi-materi Bapak tadi melalui Google, ya, karena sekarang serba online, ya. Bapak berharap tetap semangat dan semoga kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Oke, dan Bapak akhiri, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan berkah kesehatan. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah umur panjang, dimudahkan rezeki, dan kita semuanya selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.